Jadi Ibu kasih surprise ya. Kita lihat ya sama-sama. Silakan ditebak ya. Kuning. Lanjut. Hitam. Pink. Hijau. Abu-abu. Oke, tapi memang masih banyak berpikir. Kita akan belajar hibridisasi molekul ya anak-anak. Ya Bu. Nah, teori dan pengertiannya. Jadi, hibridisasi molekul itu adalah pembentukan orbital baru karena gabungan atau peleburan dari dua elektron valensi. Kemudian, orbital gabungan atau hasil dari hibridisasi tersebut itu dinamakan apa? Dinamakan orbital hibrid. Nah, dalam proses hibridisasi ini melibatkan konfigurasi elektron terutama pada elektron valensi. Kita lanjut ya. Nah, nanti kita akan membuat contoh beberapa dan kamu ini harus menghafal bagian-bagian P. Kemudian orbital hibridanya SP. Itu bentuk orbital hibridanya itu harus linear. Kenapa? Itu semua udah ketetapannya. Jadi kamu harus menghafal bentuknya. Bentuknya saja dan SP ini. Oke? Mengerti? Ngerti Bu. Kita lanjut ya. Nah, yang seperti Ibu bilang tadi, macam-macamnya seperti ini. Ada nomor 1 SP3, SP2 dan SP. Kita lanjut ya. Nah, kita masuk ke tahapannya. Kayak mana sih tahapan hibridisasi itu? Jadi Ibu akan beri contoh ya. Silakan anak-anak Ibu fokus. Lihat ke papan tulis ya anak-anak. Ibu akan ambil contoh dari senyawa air. Ayo. Air apa itu unsurnya yang terdapat di air? H dan O. O. Ada O. Maka kita buat di sini ya anak-anak. Hibridisasi. Oke? H2O. Nah, di sini pertama-tama disuruh menentukan atom pusat dan atom yang bukan pusat. Bagaimana caranya anak-anak? Silakan perhatikan kemari. Jadi, atom pusat itu atom yang paling sedikit. Di sini yang paling sedikit mana? Hidrogen Bu. Salah. O. Oksigen Bu. Ya, betul. O yang paling sedikit. Jadi, atom pusatnya adalah Oksigen. oksigen. Nah, atom yang bukan pusat yang mana? Yang H Bu. Sisanya Sisanya Bu. yaitu 2H. 2H. Kemudian kita disuruh buat Konfigurasi elektron Bu. Nah, anak-anak udah tahu kan kayak mana konfigurasi elektron itu? Sudah tahu. Jadi kita konfigurasikan dulu oksigen.
Oksigen itu berapa Nomor atom. nomor atomnya? 8. Benar, 8. Maka kita konfigurasikan. Berapa anak? 1 S2, 2 S2, 2 P P4. 4. Oke. Maka kita buat orbitalnya. Elektron valensi itu yang mana, anak-anak? Yang terakhir Bu, Yang terakhir dan yang sama. sama. Jadi kita buat orbital. Jadi orbital S itu berapa? Dua, Satu kotak. Satu kotak. Orbital P berapa? 2 kotak. 3 kotak Tiga ya kotak. anak-anak. Maka berarti anak-anak harus lebih fokus. Waktu kelas 10 kita udah belajar ini ya anak-anak. Ya, Bu. Sudah, kita isi orbitalnya. Nah, di sini ada berapa anak-anak? 2 Bu. Maka kita isi berapa? 2, 2. Di sini ada berapa? 4, 4. Kita isi 4. 4. Nah, kemana sisanya satu lagi? Ke kiri Bu. Ke yang pertama. Pertama Bu. Nah, jika sudah seperti ini, mana yang belum berpasangan? Yang kedua sama ketiga. Ini kan? Ya Bu. Nah, kita lihat tadi sisanya H ada berapa? 2. Nah, nomor atom H berapa? 1. 1. Maka karena nomor atom H 1, di sini kita punya 2 atom H. Maka kita buat di sini ada H dan di sini lagi ada H. Nah, supaya mereka ini sudah terdapat seperti ini, maka kita lanjut ke step yang Ketiga. apa itu anak-anak? Ambil elektron valensi dari atom pusat lalu gambar. Sudah kita gambar seperti ini anak-anak, dan isi elektron yang didapat. Kita lanjut ya. Nah, yang keempat, apa Nana? Kita gambar diagram orbital pada keadaan tereksitasi. Bagaimana? Kan ini tadi sudah kita gambarkan anak-anak. Ya Bu. Kita gambar lagi. Supaya apa? Supaya kita tahu bagaimana keadaan. Ya. Kita gambar kembali. Sudah seperti ini. Maka kita tadi punya atom yang bukan pusat. Ada 2 atom yang bukan pusat yang memiliki 1 elektron valensi. Kemudian setelah seperti ini, kita lihat kita harus memasukkan kemana supaya stabil. Di sini mana yang belum tadi anak-anak? Kedua dan ke? 3. Maka kita masukkan. Sudah termasukkan. Sudah seperti itu kan? Kemudian kita menentukan orbital hibrida atau orbital baru. Nah, orbital baru itu yang mana? Yang ini dan yang ini. Sudah? Kemudian kita menentukan bentuk molekul. Bagaimana caranya, Ibu? Seperti ini. Jadi,
1. 1. Maka kita buat di sini S. Kemudian di sini ada orbital P. Orbital P yang terisi berapa? 3. Maka kita buat di sini SP 3. Kemudian SP3 itu apa? Tadi sudah kita lihat tabel sebelumnya. Dia berbentuk apa? Maka kamu kerjakan sendiri ya. Nah, ini ada contoh lain yang ibu buat. Coba diperhatikan dulu, Rocky. Apakah ada yang masih kurang mengerti? Ada Bu yang itu Bu. Yang mana Rocky? Yang itu Bu. Yang mana? Yang itu. Oh, ini kayak gini Rocky, harus kayak gini. Tulis. Jadi kalau dia keadaan dasar kan kamu sudah tahu kayak mana tadi keadaan dasar kan? Nah, jadi seperti itulah ya Rocky, kalau udah terekspresi maka dia seperti itu bentuknya ya. Jadi semangat ya Rocky, kamu memang agak kurang. Kamu udah kamu udah bagus banget. Jadi kamu harus lebih semangat lagi ya. Ibu. Oke. Kita lanjut ya. Nah, ternyata kita punya cara lain. Tapi karena kita ini judulnya hibridisasi, maka kita harus mengikuti cara yang pertama. Anak-anak ibu, kan tadi ibu sudah menjelaskan seperti apa ya anak-anak ibu. Jadi ibu punya tugasnya ada 2 saja cukup. Kalau 2 saja anak-anak ibu sudah mengerti, sudah luar biasa itu. Maka ibu tunggu waktunya 10 menit. Dikerjakan dari sekarang ya anak-anak. Ya Bu. Ibu tunggu. Siap Bu. Oh, bagus Rocky, maju. Mari ibu periksa dulu ya. Nah, duduk kembali Rocky. Wah, tepuk tangan untuk si Rocky. Rocky ternyata sudah mengerti. Dia sudah mengerjakan 2 soal ini dengan benar. Maka kita kasih applause dulu sama Rocky. Jadi sekian dulu pembelajaran kita hari ini ya anak-anak. Ibu harap semua anak-anak mengerti apa yang ibu ajarkan hari ini dan dapat digunakan untuk hari-hari selanjutnya. Terima kasih. Selamat siang. Siap Bu.